Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Al-Ayah surat Al-Imran ayat 31. Ibu-ibu, bapak-bapak jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia, yang mulia ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama thalabul ilmi. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi nikmat iman Islam, dimudahkan dalam segala urusan. Semoga anak-anak kita, keluarga kita oleh Allah dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh-solehah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadhin niyah wa ala kulli niyatin sholihah bi barakati ummil Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Sebelum kita lanjutkan kepada tema mahabbah yang kemarin baru 3, kita ulang dulu yang sebelumnya. Di antaranya adalah dari faidah qala al-musannif wa mu'allif qala al-bajuri wa qad dzakara ba'duhum anna min tamamil imani, di antara kesempurnaan iman itu ayya'taqidal insanu, hendaklah manusia meyakini annahu lam yajtami bi ahadin minal mahasinid dhahirah wal batinah. Nah, ini dari kaidah ya, sini belum tersampaikan. Jadi tidak ada kebaikan dalam diri seseorang jika tidak terkumpul 2 kebaikan. Sekali ini, tidak sempurna iman seseorang jika tidak terkumpul pada dirinya 2 kebaikan. Nah, kebaikan apa? 1, badaniyah, zohiro. 2, badaniyah qalbiyah, ibadah badaniyah zohiro dan ibadah badaniyah qalbiyah. Jadi tidak sempurna iman seseorang jika belum ada mahasin, kebaikan yang ia lakukan dari ibadah badaniyah zohiro dan ibadah badaniyah qalbiyah. Bapak sudah tahu ibadah badaniyah zohiro ini contohnya apa? Sholat, ya, kemudian saum, haji, kemudian zakat. Itu kan fardu ya. Nah, keparduan sholat itu lebih utama dibanding dengan keparduan yang lain. Nah, ini yang disebut dengan ibadah
amalia dzahirah. Maka keparduan sholat itu lebih utama dibanding dengan keparduan yang lain. Kemudian sunnah sholat itu lebih utama dibanding sunnah yang lain. Jadi memang jelas, Pak. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Pertama kali nanti yang akan dihisab itu adalah tentang sholatnya. Allahu Akbar. Dalam proses Isra dan Mi'raj, Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan berapa kali, Pak? 50. Subhanallah Akbar. Terbayang, Pak, gak? Kira-kira kalau kita sehari semalam melaksanakan 50 kali sholat, waduh, kapan kita nyupri kipayana, Pak ya? Kapan kita melakukan amalia ibadah yang lain? Kalau sehari semalam berapa? 50, sehingga dikurangi, jelas saja ya. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Rasulullah, tegasnya kepada kita, melaksanakan salat sehari semalam berapa, Pak? 5 kali. Itu pun kata Nabi Musa, kan bolak-baliknya itu setornya itu Nabi Muhammad kepada siapa, Pak? Nabi Musa kalau tidak salah dalam riwayat, umat kamu itu tidak akan kuat sehari semalam melaksanakan sholat yang fardu berapa kali, Pak? 5 kali. Terbuktikah itu, Pak? Ada enggak yang orang sehari semalam tidak mampu melaksanakan sholat berapa kali? 5 kali. Oh, kita alhamdulillah, karena kekuatan dahsyatnya iman yang Allah berikan kepada kita. Jelas la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Makanya kita padukan dengan kitab Riyadhus Shalihin. Karena kitab Riyadhus Shalihin ini, Pak, fudulah ya. Fudulah itu banyak sekali keutamaan hadis di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Di antaranya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-shalawatul khamsu, salat yang 5 waktu, wal jumu'atu ilal jumu'ati, Jumat ke Jumat, kafaratu, Allahu Akbar, penghapus 5 bainahunna, antara salat itu. Duhur ke asar penghapus, Pak. Asar ke maghrib penghapus, maghrib ke isya penghapus, dari isya ke subuh penghapus. Sehingga dulu pernah disampaikan Rasulullah mengilustrasikan salat yang 5 waktu itu, jika kita mandi di depan rumah kita ada apa-apa? Sungai, kemudian mandi sehari semalam berapa kali? 5 kali. Apakah tersisa dari kotorannya sedikit pun? Tidak. Nah, itu keutamaan dan fadilah sholat. Satu lagi, wa an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min imri'in muslimin, tidaklah semata-mata seorang muslim tahduru sholatun maktubatun, dia menghadiri sholat maktubah, sholat yang fardu. Makanya Pak riwayat hadisnya tetap as-sholatu kulluha fil bait ya. Setiap sholat itu semuanya di rumah, illa angin istisna. Nah, jadi kalau ada istisna itu pengecualian, huruf setelah istisna namanya mustasna ilaih. Jadi ada istisna, ada mustasna ilaih. Nah, terkecuali al-fardu, sholat fardu seyogianya dilaksanakan secara berjamaah di mana? Di masjid. Bagaimana kaitannya dengan hukum? Tentu kalau kaitannya dengan hukum adalah berjamaahnya itu adalah sunnatun muakkadatun. Jadi jika suatu waktu Bapak melaksanakan sholat fardu di rumah, sah tidak? Sah-sah saja, karena yang fardunya adalah sholat duhurnya, sholatnya yang 5 waktu. Kaitan berjamaah tentu adalah fudulah. Bapak sudah jelaskan di antara sholat berjamaah itu berapa katanya, Pak? 27 derajat lebih utama dibanding dengan sholat sendiri. Itu juga upami leres Fatihah. Upami henteu leres Fatihah, aduh Allah Akbar, mungkin kita tidak punya apa-apa. Makanya kan di dalam sholat kita suka mu'allak, Pak ya. Tahu Pak mu'allak? Mu'allak teh ngagadekeun sadaya kabodohan diri
janten imam mu'allaf. Makanya kan kalau makmum di dalam kitab Fathul Qorib jelas kalau makmum harus mengucapkan apa katanya Pak? Makmuman. Allahu Akbar. Beratnya Pak jadi imam. Contoh begitu, sholli fardhos subhi raka'ataini mustaqbilan qiblati adaan makmuman. Mesti ditebluhkeun Pak eta teh sadaya kabodohan makmum teh saha. Makanya hati-hati yang jadi imam. Karena kenapa lo tanggung jawabnya yang 40 makmum itu benar dan tidaknya bacaan oleh siapa Pak? Allahu Akbar. Makanya sungguh di sini kenapa sholat berjamaah ini keunggulannya lebih utama dibanding dengan sholat sendiri. Karena kenapa? Tadi kita sudah mengucapkan makmuman fardulillahi ta'ala. Allahu Akbar. Nah itu kaitannya dengan apa? Niat masuk ke dalam hukum fikih. Makanya kalau imam makmum harus senantiasa mengucapkan kalimat imam ya fala imam malahu, atau ada juga yang menyebutkan makmuman lillahi ta'ala itu. Kemudian tahdurus salatahu maktubah, dia menghadiri salat maktubah yang fardu. Fayusina wudu'aha, wudunya yang sempurna Pak. Gitu nanti akan dibahas nanti secara khusus bagaimana wudu yang baik, wudu Rasulullah. Wa khusyu'aha, khusyuknya juga yang baik. Wa ruku'aha, rukunya yang sempurna. Illa kanat kafaratan lima qablaha, kecuali menjadi penghapus penggugur lima qablaha minad dzunub, dari dosa-dosa yang telah lalu. Malam tu takabirah, selama dia tidak melakukan dosa besar. Wadalika dahrul lahu, dan itu sepanjang masa, sepanjang waktu. Nah itu Pak, keutamaan apa? Ibadah badaniyah zohirah. Ada yang kedua, tidak sempurna iman seseorang jika tidak ada kebaikan dari ibadah badaniyah qalbiyah. Apa saja ibadah badaniyah qalbiyah? Ibadah badaniyah qalbiyah itu adalah satu apa ma'rifatullah ya, cinta kepada Allah, taubat, kemudian ma'rifat, tafakkur, tawakal, sabar, roja, ridho bil qada wal qadar, ridho terhadap qada dan qadar, wa mahabbatullahi ta'ala, dan cinta kepada Allah ta'ala. Ibadah badaniyah qalbiyah itu lebih utama dibanding dengan ibadah badaniyah zohirah. Sekali lagi, ibadah badaniyah qalbiyah itu lebih utama dibanding dengan ibadah badaniyah zohirah. Kalau tidak ada kecintaan kepada Allah dan kepada Rasul, bagaimana dia akan melaksanakan sholat yang 5 waktu? Bagaimana dia akan melaksanakan sholat berjamaah? Kalau tidak ada cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan cinta kepada Rasul. Makanya ibadah badaniyah qalbiyah itu lebih utama dibanding dengan ibadah zohirah. Itu kaitannya dengan yang sebelumnya, karena hadisnya ini belum tersampaikan. Di antara kesempurnaan iman itu seorang manusia seyogianya meyakini bahwasanya jika tidak terkumpul kebaikan dohiroh dan batinah, tidak sempurna. Jadi jika hanya seorang mengaku saya iman kepada Allah, saya cinta kepada Rasul, hari itu salat mah ke nampe ya ada ayat naon-naon. Jadi tidak ada keseimbangan antara amaliyah, ibadah badaniyah dohiroh dan batinah. Jadi bukan hanya sekedar saya cinta kepada Allah, tapi cinta kepada Allah lebih utama dibanding dengan ibadah badaniyah zohiroh. Nah itu faidah. Kemarin Pak kita belajar tentang hubbiyah. Itu apa? Cinta. Sampai nomor berapa kemarin Pak? 3. Allahu Akbar. Thalituha. Berarti sekarang rabi'uha, makna hubb ya, makna cinta. Nah, menurut siapa? Syekh Imam Nawawi di dalam kitab Syarah Safinatun Najah, beliau mengatakan qala al-musannif wa muallif rahimahullah, rabi'uha, keempat, makna
ayya'taqida qillata qadayahu alaihi wa qillata takalifihi. Sekarang keempat, hamba harus meyakini bahwasanya hukum-hukum Allah dan tuntunan Allah itu sangat sedikit bagi hambanya. Iya, jadi Pak, tuntutan Allah terhadap hamba ini sedikit sekali. Sholat saja yang sudah 50 waktu dikurangi menjadi berapa? 5 gitu. Meskipun tadi kata Nabi Musa, umatmu tidak akan kuat untuk melaksanakan sehari semalam berapa kali? 5 kali. Wah, itu terbukti sekali. Makanya jelas tuntutan dan hukum-hukum Allah itu bagi hambanya sedikit, jadi tidak banyak sebetulnya. Wajib zakat itu kalau sudah mencapai nisab, kalau tidak mencapai nisab tidak wajib zakat. Wajib melaksanakan ibadah haji itu kalau ada apa-apa bekal, istata'a ilaihi sabila, sedikit sebetulnya, jadi tergugurkan karena tidak ada apa-apa bekal untuk melaksanakan ibadah haji. Puasa pada bulan Ramadan tergugurkan. Nah, nanti akan dibahas secara khusus bab puasa. Kan tergugurkan, Pak. Bagi mereka siapa yang sakit pada bulan Ramadan, tentu ada syarat yang harus dilakukan setelah selesai bulan Ramadan, yaitu menggantinya. Kalaupun toh sakit terus, la yurjabur tidak ada harapan untuk sembuh, tinggal bayar saja dengan apa, Pak? Fidyah. Jadi subhanallah, ringan sekali hukum Allah. Sholat tidak bisa berdiri, boleh sambil duduk, tidak boleh bisa sambil duduk, sambil berbaring, tidak bisa sambil berbaring, kok kicau. Allahu Akbar, kemudian disalatkan. Subhanallah, sungguh sangat sekali rukhsah di dalam apa? Hukum-hukum Islam ini. Kita mau berangkat ke Surabaya, gitu. Sholat kan bisa didempet ya. Antara duhur dengan asar, kemudian maghrib dengan isya, itu sudah setelan. Kada itu kayaknya di jama antawis asar dengan maghrib, setelannya udah setelan. Kemudian akan kebanyakan nih 4 dan 4 menjadi 8. Kalau dalam perjalanan yang 4 rakaat boleh dijawab apa? Dikosor. Subhanallah wakbar. Baik itu mau di jama takdim ataupun di jama takhir, nanti akan dibahas khusus bagaimana kaifiyahnya di dalam apa? Salat jama takdim dan jama takhir. Oh, itu rukhsah, Pak. Ternyata hukum-hukum Allah, ketentuan-ketentuan Allah bagi hambanya itu sangat sedikit. Allahu Akbar. Nah, itu kaitannya dengan apa? Hal-hal yang fardu. Maka di sini rabiuha, tanda mahabbah kepada Allah, cinta kepada Allah itu artinya adalah seyogianya seorang hamba meyakini bahwasanya hukum-hukum Allah, qadayah hukum dan tuntutannya itu adalah takalif. Takalif itu mukallaf, orang yang terbebani, yang dituntut. Tentu seseorang itu dituntut untuk melakukan syariat agama Islam tatkala menginjak usianya berapa, Pak? 15 tahun. Makanya Pak, punten upami kurang kali kurang tos siswa 15 tahun teh gerwan kase gelis lamun bahasa orang kan jantan putra detik kapungkur teh hidup lahir tanggal saanu dinten saanu jam saanu, berarti anjeun teh ayeuna geus pas 15 tahun. Kase gelis geus kewajiban hukum-hukum agama ka diri hidup. Omat ulah ditinggalkan sholat, gitu Pak. Karena kenapa? Dia sudah mukallaf pada usia berapa? 15 tahun. Malaikat raqib dan atid sudah mencatat segala kebaikan dan keburukanmu. Jika engkau melaksanakan kebaikan, maka kebaikan bagi dirimu. Jika engkau melaksanakan kejelekan, maka kejelekan akan ditimpakan kepadamu. Antara dosa dan pahala sudah Allah berikan kepadamu. Jangan sampai engkau mendakwa di hadapan Allah nanti ke Bapak pada hari kiamat. Itu enggak Pak kita ke anak. Tatkala anak kita menginjak berapa usia? 15 tahun. Karena kenapa? Oh, berat Pak. Apa yang menjadi berat? Ya dakwaan anak nanti. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala menuntut. Naudzubillah. Tatkala nanti anaknya
Apa orang tuanya masuk surga, sementara anaknya masuk neraka, kemudian dia menuntut kepada Allah, saya tidak pernah dididik oleh orang tua saja. Wah, berat Pak. Belum kita dituntut oleh siapa? Istri. Kalau punya anak 5, kalau kita tidak didik dengan sebaik-baiknya, Allahu Akbar, mana amal kita Pak. Makanya seyogianya seperti begitu Pak. Tatkala kita, anak kita menginjak usia berapa? 15 tahun, karena sudah mukallaf, sudah punya tuntutan terhadap melaksanakan syariat agama Islam. Nah itu nanti akan dibahas nanti di sini, mukallaf itu pada usia berapa? Khamsun wa ishrin, ya, khamsata asyara, 15 tahun. Itu yang keberapa Pak? Rabi'uha yang keempat. Khamisuha, nah makna cinta ini yang kelima adalah ayyakuna fi amati awqatihi khaifan. Seyogianya dalam seluruh waktunya, dalam setiap waktunya khaifan, harus senantiasa merasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajilan min i'radihi ta'ala anhu wa salaba ma akramahu bihi min ma'rifatin wa tauhidin wa ghairihima. Makna cinta yang kelima adalah dalam setiap waktu hamba selalu merasa takut jika berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan harus merasa takut jika kemuliaan yang Allah berikan kepadanya seperti makrifat, kemudian tauhid dan yang lainnya akan hilang dari dirinya. Maka setiap waktu itu Pak, mohonlah kepada Allah, ya Allah tetapkanlah sabit qalbi ala dinika wa ta'atika. Nah, ya Allah tetapkanlah qalbi, hatiku, ala dinika, pada agamamu, wa ta'atika, dan harus senantiasa taat kepadamu. Karena kenapa? Nah, di sini setiap waktu harus senantiasa merasa takut jika kita berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan harus merasa takut jika kemuliaan yang Allah berikan kepada kita seperti ma'rifat dan tauhid akan hilang dari kita. Itu Pak, doa yang pertama, sabit qalbi ala dinika, atau diawali dengan ya muqallibal qulub, atau ada ya musarrifal qulub, boleh mau ya muqallibal qulub atau ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala dinika wa ta'atika. Atau bahasa yang paling mudah, tetapkanlah aku, sabitna ya Allah bil iman, sabitna ya Allah bil Islam. Jadi minta, memohon ketetapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur-syukur, alhamdulillah, terakhir nanti kita mampu husnul khotimah. Jadi yang kelima, makna cinta adalah kita harus senantiasa merasa takut jika berpaling dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita juga harus merasa takut jika kemuliaan yang Allah berikan kepada kita itu hilang. Nauzubillah. Nah itu, nauzubillah. Kelima. Kemudian sadisuha yang ke-6, ayyara annahu fi jami'i ahwalihi wa amalihi muftaqiran ilaihi la ghinan lahu anhu. Nah, yang ke-6 di sini Pak sudah ditulis ya. Hamba harus melihat dalam setiap keadaan dan pikirannya selalu membutuhkan Allah, dan tidak bisa merasa tidak butuh kepada Allah. Iya, kita ini harus muftaqiran Pak. Harus orang yang senantiasa merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak, kalau jadwal makan pagi Bapak kemudian tidak makan, lemas Pak badan ini, ya. Kemudian duhur jadwal makan, kemudian tidak makan, lemas Pak. Kemudian malam jadwal makan, kemudian kita tidak malam, sehari semalam kita tidak makan. Bagaimana kondisinya Pak? Lemas sekali. Sama halnya. Jadi kebutuhan kita ini bukan hanya kebutuhan yang sifatnya apa Pak? Zahir. Bapak kalau pagi-pagi tidak baca Quran, lemas tidak Pak? Kalau duhur tidak zikir, lemas tidak Pak? Kalau malam tidak lagi baca Quran, lemas tidak Pak? Happy yang ada Pak ya?
Jadi iman tedek meronton kumaha atuh. Ya kan kalau pagi makan, siang makan, malam makan, sudah dijadwal dalam sehari semalam berapa kali, 3 kali. Oh pas salira itu pedeg sehat. Nah, rohani kita pun juga harus dikasih apa? Makan. Kira-kira apa? Kalau pagi tidak tolabul ilmi, siang tidak tolabul ilmi, malam tidak tolabul ilmi, lemas tidak Pak? Seperti lemasnya kita tidak makan. Tidak, ayam mah atau kamu ustaz datang ayam ahore. Allahu Akbar. Jadi memang rohani kita ini perlu masukkan gizi Pak. Di antara gizi rohani itu apa Pak? Zikrullah, zikir kepada Allah, qiraatul Quran. Karena zikir yang paling baik itu adalah qiraatul Quran. Makanya di dalam kitab Nashorul Ibad itu Syekh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan hak kita sehari semalam terhadap Quran itu berapa Pak? 100 ayat. Nah itu kaitannya dengan sadisuha ke-6 ayyara annahu fi jami ahwali wa amali muftaqiran ilahi la ghinan lahu. Tidak ada yang dibutuhkan kecuali Allah. Ghinan itu kaya Pak ya. Itu makanya doanya itu Allahumma aghnini bihalalika an haramika waqfini bifadlika amman siwak. Itu Pak suka dikasih doa dulu ya biar benghar katanya. Nah, doanya itu Allahumma aghnini bihalalika an haramika waqfini bifadlika amman siwak. Artinya apa? Kayak seseorang itu tidak ada yang dibutuhkan kecuali siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu sadisuha. Kemudian sabiuha, makna cinta yang ketujuh adalah ayyadima zikruhu bi ahsana ma yaqdiru alaihi minhu. Yang ketujuh, hamba selalu menyebut atau berzikir kepada Allah dengan zikir yang terbaik sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya. Pak, zikir yang paling baik itu apa? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Meskipun kalimat-kalimat yang lain mempunyai keutamaan seperti subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Kemudian apa lagi Pak? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Banyak sebetulnya apa? Itu kalimat-kalimat dipikir ya sesuai seakan saja dengan kapasitas dan kemampuan kita. Paling kapasitas dan kemampuan kita yang tidak pernah terlepaskan setelah sholat subhanallah berapa Pak? 33. Kemudian alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Itu insya Allah mesti Pak ya setiap waktu. Nah, kita lakukan itu. Kemudian ditambah dengan kalimat apa? La ilaha illallah. Atau Bapak mau zikir dengan yang sudah disampaikan dengan membaca apa Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian apa lagi zikirnya Pak? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Kemudian la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu sebetulnya tanda dan makna mahabbah. Jadi harus senantiasa setiap waktu berzikir, mengingat, menyebut siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya. Afdhala zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah itu Pak, ketujuh. Nah, jadi harus senantiasa berzikir. Itu makna mahabbah. Nah, kemudian saminuha yang kedelapan, ayyah rasul ala iqamati faraidihi. Harus senantiasa serakah Pak, rakus ya, gitu. Senang ala iqamati faraidihi, untuk menegakkan ibadah-ibadah yang fardu. Wa ayyataqarraba ilaihi binawafilihi, senantiasa mendekatkan kepada Allah dengan hal-hal yang sunat.
biqadri taqatihi, sesuai dengan kemampuannya. Nah, di sini dikatakan hamba sangat senang melaksanakan ibadah-ibadah fardunya dan senang mendekatkan diri kepadanya dengan ibadah-ibadah yang sunnah sesuai dengan kapasitas kemampuannya. Makanya kemarin Pak sudah dibahas ya, sholat itu jika seorang sehari semalam berapa 17 rakaat maka sudah kewajiban tertunaikan. Nah, tapi tidak sempurna seseorang jika gitu dia tidak melakukan amaliyah sunnah, karena sunnah sholat itu lebih utama dibanding dengan sunnah yang lain. Muakkad dulu deh, 2 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, 2 sebelum subuh. Apa urutannya yang muakkad? 2 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, 2 sebelum subuh. Nah, itu yang muakkad. Itu sajalah yang mengikuti yang fardu itu rawatib. Kemudian alhamdulillah tambah lagi yang goer muakkadnya, 2 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 4 sebelum asar, 2 sebelum maghrib, 2 sebelum isya. Nah, jadi jumlahnya 22 Pak, antara yang muakkad dan yang goer muakkad. Wah, sudah bisa itu juga Pak, luar biasa sekali. Apalagi jika kita mampu melakukan istiqomah Pak, abot 4 rakaat satu acan mahor teh ya, abot Pak 4 rakaat setelah duhur itu dalam diwahkeun mah wah 4 sebelum duhur, duhurnya 4, kemudian 4 setelah duhur, jadi jumlahnya berapa Pak? Allahu Akbar. Nah, dalam di pikiran memang seungah gitu Pak ya. Allahu Akbar, 4 sebelum asar. Berat itu bagi mereka yang tidak